karma dan kelahiran kembali. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofina dengan NPM 2051072. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Saya hadir di sini dalam mata kuliah Agama Buddha kelas 1 BWMC akan menjelaskan mengenai hubungan antara karma dengan punabawa atau kelahiran kembali yang dirangkum dari video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Cornelis Wawor. Sebelum menjelaskan hubungannya, yuk kita ulas sedikit pengertian dari karma dan kelahiran kembali. Yang pertama yaitu karma. Kata karma berasal dari bahasa Pali dan kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti dalam KBBI yaitu perbuatan manusia ketika hidup di dunia atau hukum sebab akibat. Sedangkan dalam Abhidhamma Sangaha 205.277 menyatakan bahwa karma merupakan perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, perkataan, dan pikiran yang baik maupun yang jahat. Dalam Anguttara Nikaya 3, 419 dijelaskan perbuatan karma ditentukan dari salah satu dalam 3 faktor, yaitu yang pertama rangsangan luar, berupa gerakan refleks atau rangsangan indera dari dalam diri sendiri. Yang kedua, motif yang disadari berupa dosa atau kebencian, loba atau keserakahan, moha atau kebodohan, adosa atau ketidakbencian, aloba atau ketidakkeserakahan, amoha atau ketidakkebodohan. Yang ketiga, motif yang tidak disadari berupa keinginan hidup untuk hidup langgeng dan keinginan untuk menghindari dari kematian. Yang kedua yaitu punabawa atau kelahiran kembali. Dalam agama Buddha dikenal juga dengan penutusan dari nama atau patisandhi winana. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal atau cuti cita mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan kamu. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan atau patisandhi winana untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Dalam Dhammananda 204.241, keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indriawi adalah sebab kelahiran kembali. Dengan memendamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan kelahiran kembali. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab untuk menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Nah, setelah kita mengetahui arti dari masing-masing karma dan kelahiran kembali, sekarang kita akan lanjut ke bagian hubungan dari karma dengan kelahiran kembali. Bagaimana sih hubungannya? Yuk kita lihat. Hubungan karma dan kelahiran kembali. Karma dan kelahiran kembali mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab akibat di antara karma dan kelahiran kembali. Karma menyebabkan proses kelahiran kembali suatu makhluk. Karma dapat menjelaskan pertanyaan, mengapa suatu makhluk tidak ada yang sama? Ada orang tinggi, orang pendek, kaya, miskin, cacat, dan normal. Dalam Culakamma Wibanga Sutta menjelaskan alasannya. Salah satunya dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh makhluk hidup dan tidak mempunyai belas kasihan terhadapnya akibat dari perilaku tersebut, ia akan dilahirkan kembali di alam yang buruk setelah ia meninggal. Nah, dapat disimpulkan lagi, pada suatu kelahiran kembali, setiap orang akan melakukan suatu perbuatan atau karma. Ketika seseorang berpikir dan bertindak, pikirannya secara spontan berubah menjadi dorongan keinginan dan ketergantungan yang menuju kepada keberadaan dan kelahiran sesuai dengan hukum ketergantungan atau patijasa mupada. Bila seseorang belum bisa menghentikan proses karma, maka ia akan mengalami kelahiran kembali. Suatu makhluk terlahir karena karma yang telah dilakukannya, dan mati karena kekuatan karma pada kehidupannya itu telah habis. Itulah sedikit rangkuman yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.